tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Untuk itu kita akan baca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca dengan keras. Nggak ada yang buta huruf, semua bisa baca. Dengan keras, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Memang kasih harus kita lakukan dengan tulus ikhlas. Kasih persaudaraan harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, pada tahun 200 setelah Kristus lahir di kota Alexandria, Mesir, pertama kali dirayakannya hari Natal. Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak di Bethlehem? Memang Bethlehem mayoritas adalah agama Kristen, sekalipun Bethlehem masuk wilayah Palestina. Kota terbesar Kristen di Bethlehem, di mana Kristus telah dilahirkan di sebuah goa, di kandang domba yang hina. Baru setelah tahun 340 sekian, seluruh dunia menyambut hari Natal. Sehingga tahun 2021 kita bersyukur kepada pemerintah. PPKM level ketiga seharusnya dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 22, tapi dicabut. Sehingga gereja-gereja yang sudah mencanangkan Natal sebelum tanggal 24, ada yang banting setir melaksanakannya tanggal 24 dan 25. Tetapi GPI Arjoino tetap konsisten sesuai dengan keputusan pertemuan yang lalu. Tanggal 19 Desember kita menyambut hari Natal. Memang hari Natal tidak harus tanggal 25 Desember. Memang 2 tahun ini atau 1 tahun ini, pada waktu pandemi COVID-19, tanggal 24 dan 25, gereja kita melakukan live streaming karena tidak bisa menyambut hari Natal. Tetapi sekarang tanggal 19 kita bisa merayakan hari Natal. Sekalipun mungkin 47 tahun saya menggembalakan, baru kali ini tanggal 19. Biasanya tanggal 24 ibadah Natal, tanggal 25 perayaan Natal. Tetapi yang penting bukan soal tanggalnya, kapan kita merayakan hari Natal, tapi yang penting kita memaknai Natal dalam kehidupan kita sekalian. Karena Kristen, karena Natal bukan sekedar pesta pora, tapi Natal kita berdoa agar Kristus lahir di dalam hidup kita, di dalam kandang hati kita, supaya hidup kita semakin hari semakin diperbarui, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin kita taat dan setia, semakin hari semakin kita sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari tema kita terdiri dari 3 kata. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi pesan Natal sore hari ini, yang pertama kita harus berbicara tentang kasih. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Untuk itu mari kita akan buka Yohanes 3:16. Saya telah menulis, jangan lagi ada yang membuka handphone.
Yohanes 3 ayat 16, yuk kita baca bersama-sama sambil duduk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ayat ini sejak kita sekolah minggu, tiap Natal kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat hafalan, mungkin Bapak Ibu tanpa baca teks sudah hafal. Karena dari kecil kalau kita merayakan Natal, biasanya ada pertunjukan anak sekolah minggu, ayat ini pasti muncul. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa asli perjanjian baru adalah agape. Matius, Markus, Yohanes, Lukas mempergunakan kata agape. Kasih agape artinya kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak menuntut imbal balik. Kasih yang diberikan secara cuma-cuma, tanpa harus kita mengembalikan kasih tersebut. Memang dalam perjanjian baru, saya menemukan ada 4 bahasa kasih. Yang pertama kasih agape tadi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa menuntut balas. Yang kedua adalah storge. Storge adalah kasih, kalau tidak salah persaudaraan. Kita punya teman yang akrab, kalau tidak mungkin kasih ibu kepada anak. Saya masih bingung ini terbalik dengan kasih filia. Filia kasih ibu dengan anak. Jadi kasih storge adalah persaudaraan, teman mungkin lain suku, lain agama, tapi kita akrab, saling tolong menolong. Itu disebut kasih storge. Sedangkan kasih filia adalah kasih seorang mama kepada anaknya. Ada istilah sekarat kadal bagaimanapun, anak tetap dicintai oleh ibunya. Bapaknya kadang-kadang dengan tega mencoret nama anak, yang bikin malu keluarga dicoret. Bahkan saya pernah melihat infotainment, ada seorang tokoh sepak bola di Indonesia mencoret anaknya, dikeluarkan dari kartu keluarga. Nggak tahu persoalannya apa. Tetapi seorang ibu, dia mencintai anaknya dengan tulus. Karena 9 bulan lebih 10 hari dikandung, kemanapun dia pergi dibawa. Sebabnya kasih filia ini antara seorang ibu dan anak sepanjang masa. Ya, sekalipun anaknya puthau, anaknya berontak, anaknya kurang ajar, anaknya durhaka, ibu tetap memaafkan. Dan yang keempat, kasih eros. Eros ini digunakan oleh Paulus, seorang pemuda yang mencintai seorang wanita. Tapi kasihnya karena melihat bodinya bahenol mungkin. Wajahnya cantik. Perawaannya hebat. Sehingga seorang pria mencintai wanita tersebut. Cinta ini digambarkan dengan bahasa eros. Sebaliknya seorang wanita mencintai pria karena bawaannya gede, besar, tetap badannya sit back dan baik hati. Sehingga wanita ini mencintai pria tersebut. Itu disebut kasih eros. Tapi yang dipergunakan dalam Yohanes 3 ayat 16 bukan eros, bukan filia, bukan storge, tetapi kasih agape. Allah mengasihi kita tanpa pamrih, sehingga Dia menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebelum itu ratusan tahun dinubuatkan oleh Yesaya, seorang anak akan lahir, lambang pemerintahnya akan disebut
Raja damai, Bapa yang kekal, dan namanya Immanuel. Bahkan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Yesus Immanuel. Dinubuatkan 400 tahun sebelum Yesus lahir, digenapi. Ini kasih yang tanpa pamrih, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya berarti mengandalkan Tuhan dalam hidup. Percaya berarti menaruh harapan hanya kepada Yesus. Orang yang mengaku percaya tidak hanya mulut saja, tapi dengan tingkah laku yang sesuai dengan Alkitab. Orang yang percaya Yesus pasti rajin ke gereja, nggak peduli COVID-19. Apalagi gereja kita ini memenuhi protokol kesehatan. Kita masuk cek suhu tubuh, cuci tangan, ada hand sanitizer. Kemudian masuk, kursinya pun diatur. Biasanya 12 tapi cuma diisi 6. Jangan takut, yang lanjut usianya pun mari. Kita akan beribadah. Apalagi yang sakit. Bukankah Alkitab berkata oleh bilurnya kita disembuhkan. Kalau kita sakit gak pernah ke gereja, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Berapa banyak orang yang mengalami mujizat karena datang beribadah, sakit disembuhkan. Haleluya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Dia menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Bukankah Allah kuasa berkata selamat, 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 selamat bisa? Justru Allah menjelma menjadi manusia supaya manusia mengenal Dia. Saya akan ulangi ilustrasi yang pernah saya berikan. Saya makan permen Bapak Ibu. Permennya gede lagi, coklat. Tetapi tiba-tiba ada teman yang mau ngajak ngobrol. Karena permen tersebut masih besar, saya copot dari mulut saya taruh di meja. Dengan harapan nanti setelah ngobrol selesai saya akan makan kembali. Waktu ngobrol berjalan, tiba-tiba waktu saya mau pungut, ternyata sudah dirubung semut. Ada gula, ada semut. Waduh, gimana ini? Gimana caranya supaya semut itu tahu kalau itu permen saya? Enggak saya buang. Jangan dimakan. Saya berteriak, semut kurang ajar loh. Mungkin bahasa Arjainangun keluar maki-makiannya. Semut enggak ngerti, dia tetap makan. Gimana caranya agar semut itu tahu kalau itu permen saya? Enggak saya buang, masih saya emut nanti. Dengan cara saya harus merubah diri menjadi semut. Saya merubah diri menjadi semut. Sehingga semut sama semut sebahasa. Permenku itu ojo dimangan, ojo dipangan ya. Karena semut itu persatuannya hebat. Maka semut pergi satu persatu. Demikian juga dengan Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Gak mungkin Allah datang dengan sifat keilahiannya yang maha segala-galanya. Gak mungkin mata kita bisa melihat. Tetapi dengan menjelma menjadi manusia, supaya kita mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita harus memegang janji Tuhan. Janji Allah untuk kita yang percaya. Apa kata firman Tuhan? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akibat dosa keturunan nenek moyang kita, dosa kita yang kita perbuat sehari-hari, kita harusnya binasa di neraka. Tapi Kristus menyayangi kita, Kristus mengasihi kita, Dia harus menjelma menjadi manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Pegang janji Tuhan ini. Menyambut hari Natal, berarti kita juga yakin janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Banyak cara meninggal dunia. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena sakit, meninggal karena tua, atau mungkin baru dilahirkan.
Tetapi barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Surga adalah jaminan, bukan mudah-mudahan. Surga adalah jaminan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu yang kekasih, kasih agape yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Kristus tanpa pamrih. Kita mengasihi Tuhan Yesus bukan karena pengen kaya. Kita mengasihi Yesus bukan karena supaya sukses toko kita. Kita mengasihi Kristus bukan supaya berhasil rumah tangga kita. Bukan. Karena kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Yang kedua, Kristus. Untuk itu kita baca Lukas pasal 2 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini ungkapan malaikat Tuhan waktu menjumpai gembala-gembala di padang Efrata. Malam itu sunyi senyap. Malam itu malam yang dingin. Tetapi malaikat menjumpai para gembala. Memang padang Efrata dengan gua kandang domba itu tidak terlalu jauh. 4 kali saya ke Israel, baru 2 kali saya pergi ke padang Efrata. Dan yang terakhir saya pergi ke gua di mana Yesus dilahirkan pada waktu itu. Bahkan tahun 2013 bersama dengan jemaat, ya ada 22 orang pergi ke Israel. Kita masuk ke kandang domba di mana Yesus dilahirkan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus dalam bahasa Yunani adalah Kristos. Artinya yang diurapi. Sedangkan bahasa Ibrani-nya adalah Mesia, Al-Masih, atau Juru Selamat. Jadi Kristus artinya Juru Selamat yang diurapi. Sebenarnya sadar atau tidak sadar betapa pentingnya keselamatan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang merasakan pernah COVID-19, waktu diisolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, wah ketar-ketir, selamat enggak ya, selamat enggak. Sebabnya melalui video call saya selalu memberi kekuatan. Ayo, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel beserta dengan kita. Ada sekeluarga yang itu kena diisolasi mandiri dalam satu ruangan. Saya kasih semangat. Itu sebabnya mungkin Anda takut, selamat enggak ya saya. Sebab tidak sedikit yang mati karena COVID-19. Bahkan waktu David tanggal 17 Desember masuk isolasi mandiri. Waduh, saya ketar-ketir, saya takut generasi penerus saya mati karena COVID-19. Tapi semua Tuhan lewatkan. Kita diberi keselamatan dan kita boleh bebas dari COVID-19. Berikan aplaus, tepuk tangan. Haleluya. Yang tepuk tangan keras itu yang pernah mengalami COVID-19. Haleluya. Betapa pentingnya keselamatan dalam hidup kita. Selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Betapa pentingnya di dalam dunia ini kita memerlukan selamat. Sebabnya berapa waktu yang lalu saya berdoa untuk jemaat yang pulang kampung ke Medan. Tuhan beri keselamatan dengan darat maupun udara. Tibakan dengan selamat di Medan dan pulang kembali ke Arjuna dengan selamat. Betapa pentingnya selamat waktu kita bepergian. Siapa sangka seorang artis bersama suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan tol. Dari Jakarta dia menuju Surabaya. Yang selamat anaknya yang masih kecil. Siapa sangka
Pasangan suami istri lagi tidur di kamar depan di pinggir jalan. Tiba-tiba truk tronton, sopirnya ngantuk dan akhirnya nabrak rumah tersebut. Suami istri ini tergiles roda dan akhirnya meninggal dunia. Jadi waktu kita hidup di dalam dunia, kita memerlukan selamat. Ada selamat makan, selamat tidur, selamat bepergian, selamat jalan. Itu artinya jalan yang selamat, makan yang selamat. Saya sering kali katakan ilustrasi ini di Ipoh, Malaysia. Ada seorang encim tua. Dari muda dia dagang mie keriting. Tapi karena lanjut usianya diteruskan anak menantu cucu-cucunya. Namun dia selalu hadir sebab pelanggannya banyak. Dia buka jadi jam 8 sampai jam 4 sore udah habis. Dia selalu hadir, selalu bertanya, gimana cu? Mie encim enak enggak? Haucek enggak? Wah, langgan-langgan selalu menjawab, haucek cim, enak. Maknyus. Waktu encim bertanya seorang anak muda, dia berjawab, enak, haucek, cus. Tapi saya mau tanya Cim, encim suka nggak makan mie yang encim bikin sendiri? Sebab katanya kalau juru masak itu biasanya sudah belenger dulu. Istri saya kalau masak terlalu banyak dia udah nggak nafsu makan karena dia. Encim itu dengan diam-diam ambil satu mangkok mie dengan supitnya. Oh, lihat ini cuk. Waduh, sambil sih. Memang pemuda itu benar-benar enak. Tapi dalam seruputan yang terakhir karena saking kerasnya, saking nafsunya menyedot mie, gigi palsunya ikut kesedot, Bapak Ibu. Mengganjel di pernapasan. Encim ini dibawa ke rumah sakit, namun di tengah jalan dia meninggal dunia. Betapa pentingnya waktu makan kita butuh selamat. Amin. Maka jangan lupa kita berdoa. Berdoa. Cucu-cucu saya diajari doa waktu mau makan. Gak lupa. Bapak Ibu yang kekasih, selamat di dunia ini penting sekali. Bukan saja selamat dari kecelakaan, selamat dari dirampok, selamat dari dicuri, selamat dari utang tidak dibayar. Penting sekali. Mari kita introspeksi, kenapa uang kita dijeblok orang? Kenapa kita diakali orang? Ayo kita introspeksi. Karena kita memerlukan keselamatan dalam kehidupan kita. Kemudian keselamatan di surga. Ini sebuah janji Tuhan tadi saya katakan. Jadi bukan mudah-mudahan kita mati masuk surga, bukan. Pasti berbicara tentang kepastian. Banyak pemeluk agama lain, tokoh-tokoh agamanya bertobat hari ini karena ayat ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai berikutnya. Jangan diberi hatimu terharu, percayalah kepadaku. Percayalah juga kepada Bapa. Di rumah Bapakku pasti di surga telah tersedia bagimu. Bahkan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu. Supaya di tempat aku ini berada, di situ pun kamu berada. Ini janji Tuhan. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sebabnya kita yang belum meninggal, itu tempatnya belum disiapkan oleh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, jangan disediakan dulu tempat untuk saya. Saya sudah sedia tempat di Bong bersama dengan istri saya. Kuburan saya sudah saya siapkan. Tapi saya bilang, Tuhan,
Untuk di surga jangan disediakan dulu. Saya pengen memperingati 50 tahun penggembalaan saya. 50 tahun saya menikah dengan istri saya. Nanti tahun depan itu 49. Berarti tahun 2023. Kalau Tuhan izinkan, saya akan menyambut 50 tahun penggembalaan dan 50 tahun pernikahan. Doakan Bapak Ibu supaya kami panjang umur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi surga itu jaminan pasti. Itu sebabnya kita perlu setia sampai mati. Jangan setia waktu diberkati, waktu susah enggak setia. Atau waktu susah kita setia, tapi waktu diberkati kita enggak setia, jangan. Dan berbahagialah orang yang mati dan mati dalam Tuhan sejak sekarang. Kita perlu meninggal di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, menggerakkan persaudaraan. Tadi ayat tadi berkata, hendaknya kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Kasih persaudaraan kita perlu lakukan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Harusnya kasih agape yang mewarnai kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 1 kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 1. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita perlu memelihara kasih persaudaraan. Persaudaraan dalam keluarga. Hubungan suami istri perlu saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Bukan karena ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang. Jangan. Sebaliknya suami-suami, engkau ingat janji pernikahanmu, hanya maut yang memisahkan. Jangan karena sudah tua istrimu engkau sia-siakan. Engkau cari pengganti yang lain. Indosiar menayangkan film sinetron Suara Hati. Iya. Waduh, suami-suaminya selingkuh semuanya, diduakan semuanya. Kok nggak ada suara hati suami gitu? Bapak Ibu yang kekasih, jangan. Kita perlu mengasihi persaudaraan kita. Kita dulu tidak mengenal, ketemu gede, tapi kita hidup dalam satu keluarga. Anak pun perlu mengasihi orang tua. Orang tua perlu mengasihi anak. Karena kasih orang tua itu sepanjang masa. Tetapi kasih Allah adalah sepanjang masa. Jangan orang tua menuntut anak. Papa sekolahkan kamu setinggi-tingginya. Dengan catatan nanti kalau papa mama tua, kamu harus menjamin papa dan mama. Jangan Bapak. Itu kasih yang minta imbal balik. Saya bangga punya anak 3 Bapak Ibu yang kekasih. Mereka tahu jerih lelah kami menyekolahkan mereka. Kos juga cari yang murah. Anak saya yang paling besar berkata, "Pak, Ma, udah jangan tinggalkan apa-apalah. Karena mama papa bersusah payah menyekolahkan kami untuk jalan-jalan ke Indonesia, ke luar negeri." Puji Tuhan 30 negara sudah saya injakkan kaki saya dengan istri saya. Karena anak saya tidak menuntut apa-apa. Dan saya pun tidak menuntut apa-apa. Sampai hari ini orang berkata, "Duh Om Sip enak tuh tinggal ngunduh." Saya nggak mau Bapak Ibu. Selama saya masih diberkati, makan di restoran pun saya yang membayar. Kemanapun pergi pun saya yang bayar hotel. Saya dan istri tidak mau diremehkan oleh anak menantu. Bahkan anak-anak kami bertiga sepakat, hanya warisan rumah saja yang boleh Papa tinggalkan. Sebabnya rumah saya atas nama 3 anak. Christine Mardianto, David Mardianto, dan Yohanes Gunawan, gundul tapi menawan Mardianto.
Gunawan bener dia botak Bapak Ibu ya. Kita perlu mengasihi saudara seiman. Gimana cara kita mengasihi saudara iman? Saudara seiman yang tidak ke gereja diingatkan, ayo Ci, ayo Ko, ayo Bang, ayo Ida, itu, yuk ke gereja. Jangan kau biarkan. Syukur mau melangkah membesuk. Mohon maaf, selama COVID pandemi ini saya nggak bisa besuk. Apalagi yang di rumah sakit, saya cukup dengan video call saja. Bukan berarti saya takut dengan COVID-19, bukan. Saya juga pengen umur panjang. Kalau boleh Tuhan melayani 50 tahun penggembalaan, 50 tahun pernikahan. Masih 2 tahun lagi. Kasihi saudaramu seiman. Yang memerlukan pertolongan, beri pertolongan. Jangan kau peras. Nolong dengan tulus ikhlas. Dan yang berikutnya, mengasihi sesama manusia. Mohon maaf, yang rapat pada waktu itu sudah 47 tahun saya menggembalakan. Tahun kemarin memang gak ada konsumsi. Tapi kali ini Tuhan menggerakkan berapa saudara untuk menyediakan konsumsi. Dari ibadah raya 1 tadi, raya 2, dan sekarang raya 3. Mohon maaf sekali lagi. Karena uangnya dipakai bakti sosial. Lingkungan nanti akan mendapat satu paket sembako harga 100.000 dikelola Dr. Yuyun dan yang lain-lainnya. Bahkan jemaat yang masih memerlukan pun dibantu nanti. Sama satu paket 100.000. Gak tahu isinya. Yang saya dengar beras 5 kilo, minyak dan sebagainya. Pokoknya 100.000. Saya sadar dana tersebut dipergunakan untuk menggerakkan persaudaraan. Lingkungan kita ini kita bangga punya gereja di tengah-tengah lingkungan yang padat. Izin pun tidak sulit, waktu membangun pun tidak ada yang masalah. Banyak gereja yang membangun, sekelilingnya protes, tapi kita enggak. Sebabnya rasa syukur kita akan membagi sembako kepada mereka sekalian. Bahkan kaum muda akan hadir di yatim piatu nanti dengan paket makanan ringan. Kita bukan saja melakukan sekali ini, yang lalu melalui keluarga kita pernah ke Losari waktu banjir, ke Ciledug, kemudian ke Ciniru. Ciniru itu daerah Kuningan, masuk ke dalam jalannya liku-liku. Kita juga pernah membagi nasi untuk sopir angkot, ojek, tukang becak dan sebagainya. Itulah gereja kita. Kebetulan Natal kita, GBI, mengambil tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita sambut Natal tahun 2021 dengan penuh sukacita. Dan ingat, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.